Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan diam-diam menghela nafas. Tidak ada yang mengira kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam ujian 5 klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah tes berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan pergi satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyapa Ye Zhong saat ini. Meskipun klan Ye telah menurun, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi penatua. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Ye Zhong tersenyum di hadapan salam oleh orang-orang ini. Klan Ye mungkin punya waktu untuk bernafas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari penurunan dan keputusasaan, Ye Zhong jelas tahu kata-kata apa yang harus dikatakan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiao Yan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zhong dan yang lainnya. "Kakak Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya meluncur. Dia melihat klan dan berjalan ke arah mereka dengan Dan Xuan di depan. "Salam untuk penatua Ye Zhong." Dan Xuan menangkupkan tangannya ke Ye Zhong sebelum mengayunkan kepalanya ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Xiao Yan benar-benar mengejutkan orang lain. Tidak terduga bahkan Cao Ying tidak dapat berurusan denganmu." Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Dan Xuan. Dia dan Cao Xiu sama karena mereka adalah orang-orang yang akan menerima kehilangan mereka dan tidak akan bertindak seperti Bai Ying. Oleh karena itu, setelah melihat Dan Xuan mengambil inisiatif untuk mengucapkan selamat kepadanya, Xiao Yan juga tersenyum saat berkata, "Anda telah menyaksikan kecanggungan saya." Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. "Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan serangannya." Saat dia berbicara, mata Xiao Yan tanpa sadar meluncur ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Pada saat ini, dia menatapnya karena penasaran. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia segera mengecilkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di belakang Dan Xuan. Ini adik sepupuku yang lebih muda. Dia tidak terlalu menyukai orang yang tidak dikenalnya." Dan Xuan berbicara dengan nada meminta maaf. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pernah berhubungan dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu ada sesuatu yang aneh dengannya. Selain itu, dari cara Cao Ying memandangnya sebelumnya, jelas bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang tidak mengungkapkan kekuatan sejatinya. Namun, Xiao Yan merasa terkejut karena dia tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual Dan Chen. "Tuan Xiao Yan, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda bisa datang ke Manor dan di dalam kota Pil Suci. Pada saat itu, saya pasti akan berbagi minuman hangat dengan Anda." Pada saat ini, aula besar berantakan dan Dan Xuan tidak mau tinggal lama. Setelah mengobrol sedikit dengan Xiao Yan, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal. Mata Xiao Yan mengirim kelompok Dan Yuan keluar dari aula besar. Baru saat itulah dia menoleh ke kelompok Ye Zhong dan mengangkat bahu. Ini adalah hal yang baik tentang menampilkan kekuatan seseorang. Itu memungkinkan seseorang untuk dijunjung tinggi oleh yang lain. "Karena ujian sudah selesai, kita juga harus pergi." Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. "Tunggu." Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan menoleh dengan beberapa ketidakpastian, hanya untuk melihat Penatua Cheng bergegas dengan wajah penuh senyum. "Penatua Cheng, apakah ada masalah?" Xiao Yan tidak berani sedikit Penatua Cheng saat dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. Penatua Cheng tersenyum dan membelai janggutnya. Dia pertama kali mengalihkan pandangannya ke Ye Zhong dan menghela nafas. "Ye Zhong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar.
Ini semua berkat Penatua Cheng yang membantu kami menghadapi situasi ini. Klan Ye akan dengan tegas mengingat bantuan besar ini. Ye Zong tersenyum pahit saat dia menjawab. Penatua Cheng melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiao Yan saat dia berkomentar sambil tersenyum, namun, klan Ye Anda benar-benar menemukan penolong yang luar biasa kali ini, kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Saya telah mendengar tentang masalah Anda dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah gurumu, kan? Penatua Cheng tersenyum ketika dia bertanya. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin. Sebelum dia bisa menjawab, Penatua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa, tidak perlu terlalu cemas. Jika kita membicarakannya, bahkan orang tua saya menerima nasihat Yao Chen saat itu. Hati Xiao Yan sedikit rileks. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu masih setajam itu, betapa irinya. Penatua Cheng menghela nafas. Nada suaranya mengandung rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata ini. Alasan Anda datang ke wilayah pil kali ini seharusnya karena pil gathering kan? Penatua Cheng mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera mengangguk. Pil gathering akan segera dimulai, namun, saya berharap Anda akan ikut dengan saya ke menara pil sebelum itu. Mungkin itu bisa membantu Anda. Penatua Cheng membelai janggutnya dan menyarankan dengan serius. Xiao Yan sedikit mulai saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, pergi ke menara pil. Xiao Yan selalu mengadopsi sikap takut dan hormat terhadap menara pil. Makhluk besar ini mampu peringkat bersama aula jiwa. Kemungkinan kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir kepala asosiasi dan yang lainnya akan tertarik untuk bertemu dengan Anda. Bertemu mereka tidak akan merugikan Anda. Penatua Cheng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan Xiao Yan. Kepala asosiasi? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Seseorang yang disapa seperti ini oleh Penatua Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 sesepuh agung menara pil. Siapa lagi yang bisa selain 3 kepala misterius menara pil? Dari apa yang saya saksikan, sepertinya Anda sangat tertarik dengan sidik jari spiritual Cao Ying. Sidik jari spiritualnya dipelajari dari menara pil. Penatua Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu tidak. Mata Xiao Yan beralih ke Penatua Cheng segera. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi menara pil, tidak perlu bagi mereka untuk memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu, seharusnya tidak apa-apa untuk menerima. Mari kita sepakati masalah ini. Saya pribadi akan menuju ke Manor Ye untuk membawa Anda ke menara pil dalam beberapa hari. Penatua Cheng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata sesepuh itu. Dia mengobrol sebentar lagi dengan Penatua Cheng sebelum meninggalkan aula besar bersama Ye Zong dan yang lainnya. Senyum di wajah Penatua Cheng perlahan ditarik saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia bergumam, dari apa yang dikatakan kepala asosiasi, aula jiwa akan mengirim beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pil gathering ini. 3.000 api yang membakar ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan menara pil hanyalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan aula jiwa. Tes dari 5 klan besar dianggap sebagai peristiwa besar di dalam kota pil suci. Cukup banyak faksi yang memperhatikan hasilnya. Oleh karena itu, segera setelah tes selesai, apa yang terjadi di dalam aula besar tampaknya telah menumbuhkan sayap saat berita menyebar. Klan Ye telah memperoleh posisi teratas. Informasi ini seperti bom berat bagi para faksi dan orang-orang yang menunggu penghinaan klan Ye. Banyak orang bahkan telah mendiskusikan apakah klan Ye memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun, informasi yang tiba-tiba ini sepertinya telah memberi mereka tamparan yang kejam, menyebabkan banyak orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah informasi mulai menyebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasan masalah ini.
Semua ini karena seorang pemuda bernama Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari singkat, Xiao Yan telah menjadi topik hangat di kota pil suci. Banyak orang sangat tertarik padanya. Seekor kuda hitam yang sebanding dengan Cao Ying tiba-tiba muncul. Sementara dunia luar telah berubah menjadi gempar atas masalah ini, Xiao Yan mulai menjaga profil yang sangat rendah. Dia jarang meninggalkan Manorye, memilih untuk tinggal di dalamnya sepanjang hari. Dia diam-diam berlatih sidik jari spiritual yang diam-diam dia pelajari dari Cao Ying. Waktu perlahan mengalir di tengah pelatihan tenangnya. Awal dari pil gathering mendekat mengikuti arus waktu. Dengan pil gathering yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota pil suci. Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana banyak tatapan di wilayah Central Plains berkumpul. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Manorye. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan misterius dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang mengamati dengan cermat, orang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk jejak tangan spiritual yang diam-diam dipelajari Xiao Yan dari Cao Ying saat itu. Meskipun Xiao Yan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak lagi terlihat asing dengan mereka seperti saat itu. Selain itu, dengan perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual di antara alisnya akan secara otomatis menyebar. Segera, ia mengorbit anjing laut dengan cara yang unik. Perubahan segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum perlahan berhenti. Mata Xiao Yan perlahan terbuka. Udara keruh dilepaskan dengan lembut dari tenggorokannya. Udara keruh meninggalkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya, dan matanya yang hitam gelap menatap ruang kosong di dalam halaman. Dia samar-samar bertanya, "Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu? Kamu memang layak menjadi murid Yao Chen itu. Persepsimu cukup bagus." Sedikit fluktuasi segera terwujud dari ruang kosong itu setelah suara Xiao Yan terdengar. Segera setelah itu, sosok manusia yang terbungkus jubah hitam perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Mata Xiao Yan menatap tamu yang tidak diinginkan itu. Dia bisa merasakan perasaan akrab dari pihak lain. Seseorang dari aula jiwa? Nada suara Xiao Yan sedingin es saat dia tiba-tiba bertanya. "Keke, aku telah mendengar bahwa api tulang dingin dari orang tua Yao Chen itu bersamamu. Saya di sini untuk meminjamnya." Sosok manusia berjubah hitam itu tertawa. Api biru tua perlahan naik dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiao yang tiba-tiba menyipit saat melihat nyala api biru tua. Api hati laut? Api berwarna biru tua tampak sangat misterius. Nyala api itu seperti air laut transparan yang perlahan menyebar saat naik. Riak samarnya seperti riak air. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuh Xiao yang berfluktuasi saat api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Selain itu, Xiao Yan juga akrab dengan api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Api hati lait, api surgawi peringkat ke-15 di peringkat api surgawi. Mata Xiao Yan menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, suaranya sedikit dalam saat dia bertanya, "Api hati laut Han Feng." Kembali ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari aula jiwa, dia telah kehilangan api hati laut ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh aula jiwa. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di depannya, adalah anggota aula jiwa. Jelas bahwa api surgawi ini adalah api hati laut yang telah hilang dari Han Feng. "Keke, penglihatanmu tidak buruk." Orang berjubah hitam itu tidak menyangkal hal ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Di bawah jubah hitamnya, matanya yang bersinar menatap Xiao Yan dengan cara yang agak panas. Dia berkata, "Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang untuk mencari Anda kali ini bukan untuk menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke aula jiwa.
Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metodik yang Anda latih. Metodik yang memungkinkan api surgawi bergabung satu sama lain. Niat membunuh yang sulit ditekan tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam. Mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah kota pil suci. Anggota badan aula jiwa benar-benar mencapai jauh. Xiao Yan tertawa dengan cara yang dingin dan padat. Dou Qi di dalam tubuhnya tampak seperti air banjir saat mendesing dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam keadaan sangat berhati-hati. Agar orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan cara yang begitu tenang, kekuatan orang itu pasti menakutkan. Paling tidak, Xiao Yan merasakan aura berbahaya dari pihak lain yang mengharuskannya memperlakukan orang ini dengan serius. Metode itu adalah sesuatu yang saya dapatkan terlebih dahulu. Namun, orang tua Yao Chen itu menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini saya hanya mengambil kembali barang milik saya. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan bantuan cahaya bulan, seseorang bisa melihat sedikit dagu pucat pria itu. Mata Xiao Yan langsung terfokus saat mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang Yao Lao temukan dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu, dikabarkan bahwa sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya telah tertarik pada runtuhan. Meskipun Xiao Yan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran sengit harus meletus untuk hal-hal yang tersisa. Saya tahu bahwa ada 2 elit Douzun di tempat ini. Namun, saya sudah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan dapat menemukan apapun untuk beberapa waktu. Orang berjubah hitam itu menggerakkan lengan bajunya, dan tangan keriput yang sepertinya hanyalah kulit di tulang perlahan menjulur dari lengan bajunya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat dibentuk menjadi sesuatu seperti bola. Serahkan metode Qi dan aku akan mengampuni hidupmu malam ini. Xiao Yan tertawa dingin. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Ledakan! Suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiao Yan tidak mampu menembus penghalang tak terlihat. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan beberapa riak muncul. Orang yang keras kepala. Apakah kamu pikir kamu adalah Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin saat melihat apa yang dicoba Xiao Yan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat menggumpal menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan, tombak memotong udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiao Yan dengan ketajaman. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan suara guntur muncul. Tubuhnya menghilang dari tempat itu hampir seketika dan menghindari tombak api berwarna biru. Jaring penahan laut. Tangan orang berjubah hitam itu tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiao Yan menghilang. Banyak garis api biru tua ditembakkan dari kelima jarinya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api yang melilit udara kosong. Seorang penggaris berat yang sangat besar tiba-tiba meretas dan muncul di tempat jaring api bergegas. Itu berlanjut dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam jaring api berwarna biru tua. Api hati teratai mengkilap bertabrakan dengan api hati laut, dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis api surgawi mulai saling menimbulkan korosi. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Tubuh Xiao Yan dengan cepat ditarik ke belakang. Sementara dia melakukannya, api hijau giok di tangannya terbelah menjadi 2, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Setelah itu, mereka bergabung sekali lagi. Dalam waktu beberapa napas singkat, teratai api hijau giok yang indah muncul. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menciptakan teratai api ini dengan menggabungkan 2 api sudah mencapai titik di mana itu semudah yang dia inginkan. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah teratai api terbentuk.
Itu membawa Firetail yang indah saat bergegas menuju orang berjubah hitam. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah teratai api bergegas. Boneka iblis bumi muncul. Di bawah perintah Xiao Yan, boneka itu menyerang orang berjubah hitam itu tanpa takut mati. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik kembali dan muncul oleh penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya tampak seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang. Hal ini menyebabkan kunci spiritual terus membentuk riak. Bukan teknik Dou yang buruk. Ia mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu. Orang berjubah hitam itu tersenyum dengan sikap yang padat. Api biru tua, yang melekat pada 10 jarinya, dengan cepat bergerak di ruang di depannya. Segera, sekelompok api biru tua menggumpal menjadi bentuk bola api. Setelah itu, bola api terbelah untuk membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan yang luar biasa kuat terwujud di dalamnya. Bola api itu meledak terpisah. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Api hijau giok berada sekitar 5 kaki dari orang berjubah hitam ketika api jantung laut secara otomatis meluncurkan serangan, memantulkannya. Oleh karena itu, api teratai Buddha yang marah ini gagal menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada orang berjubah hitam itu. Dari sini, orang bisa tahu betapa mengerikannya kekuatan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru tua ditembakkan dari ujung jarinya. Setelah itu, mereka dengan kuat menjebak boneka iblis bumi yang telah bergegas. Itu tidak dapat mematahkan belitan tali api terlepas dari bagaimana ia berjuang. Dengan kekuatanmu, kamu masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah aku tempatkan. Orang berjubah hitam itu berbicara dengan lemah. Dia menatap Xiao Yan, yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual, dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka iblis bumi. Ledakan! Tinju Xiao Yan dengan keras menabrak penghalang. Ekspresinya menjadi lebih jelek saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak terduga bahwa orang misterius berjubah hitam ini sebenarnya sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Douzun. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiao Yan bukanlah kesemek yang bisa diremas secara acak. Saya tidak punya banyak waktu. Jika kamu terus keras kepala, kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena membunuhmu. Mata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju Xiao Yan. Ini adalah kota pil suci. Tindakannya tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Jika tidak, jika orang-orang dari Menara Pil menemukan mereka, semuanya pasti akan sangat merepotkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es saat dia memelototi sosok berjubah hitam yang perlahan berjalan mendekat. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok melesat ke boneka iblis bumi tidak jauh dari sana, meledakkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh boneka iblis bumi bergerak setelah dibebaskan. Itu bergegas di depan Xiao Yan dan berdiri di depannya seperti menara logam. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menyelamatkan boneka iblis bumi. Api hijau giok dimuntahkan sebelum membelah menjadi api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Dia menggosok cincin hitam gelap di jarinya dan api tulang dingin putih pekat muncul. Haha, 3 jenis api surgawi? Lumayan, lumayan. Rumor itu memang benar. Sepertinya aku akan mendapatkan banyak hal kali ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat 3 kelompok api surgawi di depan Xiao Yan. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat dia mengepalkan telapak tangannya. Api biru tua keluar dari telapak tangannya. Perlahan-lahan menyebar terpisah dan benar-benar melilitnya. Melihat dari kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak seperti dewa api, terlihat sangat perkasa. Mata Xiao Yan berbahaya.
Dia menghirup udara dalam-dalam, dan nyala api berwarna putih keabu-abuan perlahan menggulung tenggorokannya. Api transformasi kehidupan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat dia melihat api putih keabu-abuan ini di depannya. Dia segera melambaikan tangannya, dan dia mulai menggabungkan keempat jenis api itu bersama-sama di depan tatapan tertegun dari orang berjubah hitam itu. Apakah kamu ingin mencari kematian? Ekspresi orang berjubah hitam itu sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat memancar keluar dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia sepertinya telah bergabung dengan ruang saat dia muncul di depan Xiao Yan saat dia bergerak. Tangannya melengkung, dan dia membawa kekuatan tajam yang dengan kejam meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petirnya untuk menghindar setelah merasakan serangan tajam orang berjubah hitam itu saat suara pecah kecil tiba-tiba bergema di halaman. Xiao Yan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa penghalang tak terlihat, yang menutupi halaman, telah hancur menjadi fragmen spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura besar tiba-tiba tersapu dari bintang-bintang ketika penghalang spiritual rusak. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema di halaman kecil ini. Wilayah Menara Pil bukanlah salah satu yang akan memungkinkan aula jiwa Anda bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah ketika suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit saat dia berteriak dengan suara serak, "Xuan Kongzi." Perubahan mendadak yang tak terduga ini juga mengejutkan Xiao Yan. Matanya dengan cepat melihat ke langit malam di atas kepalanya. Namun, itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Namun, aura yang luas dan kuat yang menyebar menyebabkan dia merasa takut. Itu seseorang dari Menara Pil. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Teratai api pemusnahan yang dia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum dia dengan hati-hati menyebarkannya. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan dia dengan cepat menarik kembali. Raungan panjang yang jelas juga dipancarkan. Raungan yang jelas baru saja terdengar ketika dua sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata mereka dengan marah menatap orang misterius berjubah hitam di udara. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yi melirik halaman yang berantakan. Mata ungu keabu-abuannya menatap orang berjubah hitam itu dengan cara sedingin es sementara mulutnya mengajukan pertanyaan penuh kekhawatiran. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam, "Saya baik-baik saja." "Hati-hati. Orang ini bukan orang biasa." Wajah Tianhuo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata dengan senyum dingin, "Anda adalah seorang elit Dou Zun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengapa Anda menyelinap?" Pada saat ini, hati Xiao Yi dan Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah. Dari tampilan halaman, jelas bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar. Apalagi mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Perlindungan buruk yang mereka berikan benar-benar akan menyebabkan seseorang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap melayang di udara. Tatapan jahatnya berkedip saat dia melirik Xiao Yan. Tidak terduga bahwa orang-orang tua dari Menara Pil berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jejaknya sudah dikunci oleh mereka. Jika dia terus tinggal lebih lama lagi, kemungkinan para ahli dari Menara Pil akan segera sampai di sini. "Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pil Anda. Mengapa Anda harus repot-repot dalam urusan orang lain?" Orang berjubah hitam itu berteriak ke langit dengan suara gelap. Ini adalah kota Pil Suci. Jika aula jiwa Anda dapat bertindak secara acak di tempat ini, bagaimana Menara Pil saya kepada publik?" Suara yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa suara ini dipancarkan dari ruang kosong. Jelas, orang yang berbicara belum tiba di sini. Sebaliknya, dia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan auranya dan menghalangi orang misterius berjubah hitam ini. "Tua." Orang berjubah hitam itu mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk.
Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan beralih ke Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali. Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Sosoknya menjadi sebagian terlihat karena ruang yang terdistorsi. Anda ingin pergi? Mata Xiaoyi berubah dingin saat melihat ini. Dou Qi abu-abu berlama-lama di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat di udara, bergegas menuju orang berjubah hitam itu. Hehe, dengan mereka berdua melindungimu, aku memang tidak bisa melakukan apapun padamu. Namun, Anda juga tidak akan bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat Xiaoyi berusaha menghentikannya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api biru tua keluar dari jarinya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan Dou Qi keabu-abuannya. Keduanya saling menghancurkan. Xiao Yan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda dan metode Qi Anda saat kita bertemu lagi. Sepasang mata padat menatap Xiao Yan dari bawah jubah hitam setelah orang itu dengan mudah memblokir racun Xiaoyi yang menyedihkan Dou Qi. Segera, sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang yang terdistorsi. Ruang beriak dan tubuhnya menghilang. Aku akan menunggumu. Mata hitam gelap Xiao Yan menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini adalah cukup kuat. Namun, jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa pihak lain tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang baik. Brengsek! Xiaoyi tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan selamat. Lupakan. Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, terima kasih Penatua karena telah membantu. Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiao Yan terdengar. Cahaya berubah menjadi sosok cahaya tua yang buram. Suara tua yang dipenuhi dengan perubahan perlahan dipancarkan, orang tua saya tidak bisa menjauh. Orang tua saya hanya bisa membagi perhatian saya dan bertindak sebagai pencegahan. Orang ini sangat misterius. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Menara Pil. Kamu akan sangat aman di sana. Terima kasih tetua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Menara Pil. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar legendaris. Saya secara alami perlu merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Xuan yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua itu tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan tersebar. Xiao Yan merenungkan situasinya saat dia mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Menara Pil ini cukup baik. Siapa yang menyerangmu tadi? Xiaoyi menoleh, menatap Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis rajutan. Seseorang dari aula jiwa. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak yang begitu dekat menipu Xiaoyi dan aku. Tian Huo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang dia dengar tidak tampak terlalu tua. Namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, jika kita berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Xiaoyi membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berkata, namun, sekte Xuan yang mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin. Dia telah melupakan konflik yang dia alami dengan sekelompok orang itu beberapa hari yang lalu.
Sebagian besar orang dari sekte Xuan yang mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan semuanya begitu saja. Namun, tidak terduga bahwa mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka telah membocorkan informasi tentang dia, menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini benar-benar kejam. Besok, cobalah memikirkan cara untuk mempelajari lokasi orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat buruk tidak baik. Masalah ini perlu diselesaikan terlepas dari latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Karena mereka sudah naik di atas kepalaku, wajar jika kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan perlahan berkata. Xiao Yi mengangguk. Orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam telah datang berayun ke arah mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tanpa ampun. Orang yang paling membuatku khawatir adalah orang berjubah hitam dari tadi. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Sesaat kemudian, matanya membeku, api hati laut juga ada di tangan orang ini, mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berhubungan dengannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Sebuah botol giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol sebelum memancarkan kekuatan hisap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan cara yang sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual, itu adalah Han Feng. Siapa di aula jiwa yang Anda hadiahkan api jantung laut Anda? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara dingin. Han Feng awalnya terkejut saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, nyala api yang tak terlihat naik di ujung jari Xiao Yan. Itu menembus ke arah tubuh ilusi secepat kilat. Jangan. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru berteriak kaget saat melihat taktik Xiao Yan yang kejam dan tidak ragu-ragu. Orang yang mengambil api jantung laut saya adalah seorang tetua terhormat di aula jiwa. Posisinya di aula jiwa cukup tinggi karena dia adalah alkemis tingkat 8 asli di atas menjadi Douzun, dan dia sangat dihargai oleh kepala aula. Mu Gu. Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Itu memang dari aula jiwa. Mu Gu memiliki dendam yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan bahwa keduanya memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Mu Gu diusir. Karena itu, dia memandang Yao Chen dengan penuh permusuhan. Dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Saat itu, saya dipermainkan olehnya ketika saya menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar kata-katanya. Mu Gu ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen? Mengapa saya belum pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Saya juga belum pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dikatakan oleh Mu Gu kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiao Yan akan menyerangnya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam dari sebelumnya seharusnya adalah Mu Gu. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiao Yan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan saat ini di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Pil gathering akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah masuk ke 10 besar pil gathering dan mendapatkan 3.000 api yang membakar. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut pada orang tua ini bahkan jika aku harus melawannya sendirian saat kita bertemu lagi. Mata Xiao Yan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke cincin penyimpanannya.
Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang itu dari sekte Xuan yang mendalam besok. Sekali terlalu banyak dalam hal seperti itu. Xiao Yi perlahan mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini.